Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika kemudian kita mau meminjamkan barang tapi kita meminta ujroh, maka pemanfaatan barang itu berbiaya, maka akadnya berubah dari akad i'arah ataupun akad ariyah maka menjadi akad al-ijarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu inna khaira man ista'jartal qawiyyul amin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak nikmat yang Allah curahkan kepada kita semua. Nikmat keimanan adalah nikmat yang paling agung dan paling mulia. Nikmat kesehatan adalah nikmat yang paling berharga dalam kehidupan kita dibandingkan dengan harta. Mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah tambahkan kepada kita bertambah kesyukuran, bertambah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seiring umur kita yang semakin berkurang, kematian pasti akan datang dan kita menghiasi setiap hari waktu demi waktu dari waktu yang telah Allah titipkan kepada kita dengan hiasan amal. Kita perkuat dengan doa. Mudah-mudahan ketika kita meninggal dunia, kita meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sajikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Baitur Rahman dan Radio RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita hadir di para guru kita di sini. Ada Prof Ghaffar dan juga Prof Wan yang hadir dari Malaysia mengikuti acara International Conference di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indonesia ARAN ini. Di sini juga hadir Prof Hafaz Furqani dan juga Prof Wan. Mudah-mudahan subuh ini kita bisa menikmati keindahan subuh di Masjid Raya Baitur Rahman dan juga kemudian ukhuwah Islamiyah kita semakin menguat untuk kemudian menjadikan Aceh ini sebagai salah satu daerah yang benar-benar menerapkan Islam secara kafah dalam berbagai sisi kehidupan, termasuk di dalam kegiatan ekonomi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang i'arah ataupun ariyah, yang itu merupakan kegiatan yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pinjam meminjam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biasa di dalam kehidupan kita pinjam barang sama seseorang. Ketika barang itu tidak diberikan, kita ubah. Kalau nggak dikasih pinjam, sewa pun boleh. Bapak Ibu, apa yang membedakan antara pinjam meminjam dengan sewa menyewa? Pinjam meminjam adalah memanfaatkan barang tanpa ada biaya, tanpa ada ujroh. Jadi manfaat barang itu kita kasih kepada orang lain, barang itu tetap milik kita. Tapi kemudian setelah dia menggunakan, kita tidak mendapatkan pembayaran apapun. Ketika kemudian kita mau meminjamkan barang tapi kita meminta ujroh, maka pemanfaatan barang itu berbiaya, maka akadnya berubah dari akad i'arah ataupun akad ariyah maka menjadi akad al-ijarah, akad sewa menyewa. Akad sewa menyewa adalah memanfaatkan barang itu tetap milik si pemilik barang, manfaatnya dimanfaatkan oleh orang lain, tapi kemudian dari pemanfaatan barang itu kita minta yang namanya ujroh.
Apa dia? Yaitu biaya atas pemanfaatan barang tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada subuh ini kita akan melihat beberapa landasan dan bagaimana praktek ijarah yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti kita kaitkan dengan praktek yang terjadi di dalam perbankan syariah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini terkait dengan ujrah ataupun menyewa seseorang untuk menyusui anak kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut harga yang patut. Jadi menyewakan seorang ibu yang menyusui seorang anak yang bukan anaknya. Nanti di dalam fikihnya ada saudara sesusuan. Nah, di dalam ayat ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, si anak yang menyusui pada seorang ibu yang bukan ibunya, maka kita boleh memberikan harga yang berpatutan terhadap upaya yang diberikan oleh seorang ibu dalam menyusui anak kita. Ini kemudian menjadi landasan kenapa kemudian istijar, sewa menyewa itu dibolehkan di dalam Islam. Di dalam surah Al-Qasas ayat 26, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Salah seorang dari kedua wanita, ini kisah tentang Nabi Musa. Ya, ketika mereka sedang berjalan, Nabi Musa kemudian meminta si wanita berjalan di belakangnya, lalu kemudian Nabi Musa berjalan di depan. Lalu nanti ketika kemudian si wanita ini bertemu dengan ayahnya, butuh seseorang yang bisa mengangkat air untuk membantu mereka memberikan minuman kepada binatang ternak yang mereka sedang usahakan. Maka kemudian salah seorang dari wanita itu mengatakan kepada ayahnya, ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Wahai ayahku, ambillah dia untuk bekerja membantu mereka. Lalu kemudian ada dua syarat, bukan dua syarat ya. Seorang pekerja yang baik itu dia punya tipikal, ada dua tipe. Yang pertama, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Bahwa orang yang kamu pekerjakan itu adalah dia yang pertama mempunyai fisik yang kuat, artinya dia mampu untuk melakukan pekerjaan yang diinginkan. Yang kedua, dia amanah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ayat ini sewa menyewanya itu terjadi pada pekerjaan. Kalau orangnya yang disewa ataupun orangnya yang bekerja itu namanya budak. Kalau orangnya yang dimiliki, tapi yang dimiliki dari orang tersebut adalah manfaat dia ketika dia bekerja. Maka nantinya para ulama fikih menyepakati bahwa harga sewa itu ditetapkan di awal, bukan di belakang. Jadi ketika misalnya bapak ibu menyewa sebuah rumah ataupun meminta seseorang untuk bekerja membantu pekerjaan bapak, maka penentuan kos biaya untuk dia bekerja itu ditentukan di depan, bukan di belakang. Baik kemudian kita menyewa rumah ataupun menyewa jasa dari orang tersebut. Saya sebagai pegawai negeri sipil bekerja di pemerintah, jasa saya yang disewa, bukan tubuh saya yang dimiliki oleh pemerintah. Kalau tubuh saya yang dimiliki oleh pemerintah, maka saya menjadi budak. Tapi karena profesional seseorang bekerja di ASN, di pegawai kerajaan, pegawai negeri, maka dari pekerjaan dia
dia dibayar. Penentuan berapa honornya, berapa gajinya itu tentukan di awal. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, uqtul ajira ajrahu qabla ayyajifa araqah. Bayarlah upah pekerja itu sebelum keringatnya kering. Maka nanti Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, penentuan harga itu harus pasti di awal. Rasulullah SAW, saya kutip dari hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, kunna nukril arda bima ala sawaqi minaz zar'i wa masa'ida bil ma'i minha, fanahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika wa amarna an nukriyaha bi dhahabin aw fiddah. Kami pernah menyewakan tanah dengan bayaran hasil pertanian, unpredictable harganya. Jadi mereka menyewakan tanah dengan hasil pertanian yang diperoleh dari lahan pinggir parit dan lahan yang dialiri air. Jadi ada lahan, di situ ada aliran air di sampingnya. Lalu kemudian mereka mengatakan, ini harga sewanya adalah berdasarkan hasil panen pertanian. Sedangkan harga sewa tadi harus ditetapkan di awal. Kalau berdasarkan hasil panen, tidak pasti berapa harga sewanya. Kalau panennya panen raya, sukses, maka mungkin dia akan mendapatkan harga sewa yang lebih banyak. Tapi kalau kemudian dia tidak sukses, bisa jadi rugi. Maka kalau itu sifatnya sewa menyewa, maka kemudian Rasulullah SAW melarang kami melakukan hal ini dan memerintahkan kami untuk menyewakan dengan harga emas ataupun harga perak. Jadi indahnya di dalam Islam, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ingin memberikan manfaat kepada seseorang yang secara free, tidak usah ini tolong menolong sifatnya, maka akadnya i'arah, ariyah, pinjam meminjam. Kalau saya ingin menyewakan tapi saya ingin ambil manfaat, ada keuntungannya, maka pakai akad ijarah, sewa menyewa. Jelas Anda ambil manfaatnya, barang tetap barang saya, kasih keuntungan untuk saya dari pemanfaatan barang saya. Kalau kemudian dia mengatakan ini kan tidak pasti nih keuntungannya, misalnya tadi sewa tanah itu diusahakan, waktu ini nggak pasti. Kalau saya sewa tanah lalu saya tanam pakai harga sewa, harga pasti, sedangkan keuntungan saya belum tentu pasti karena menanam pertanian. Maka ada akad lain kalau mau disepakati. Apa dia? Bisa jadi pakai akad mudharabah. Kasih modal, dia usahakan. Biasanya kalau dalam lahan pertanian bisa pakai muzara'ah, mukhabarah, yaitu bibitnya dari kita, tanah punya dia, diusahakan, keuntungannya disepakati. Dan dalam bab mudharabah musyarakah, penentuannya dalam bentuk nisbah, bukan dalam bentuk margin. Tidak ditentukan di awal, tapi dari sisi persentase. Jadi di dalam Islam, ketika bisnis itu ingin dilakukan, kita punya banyak opsi bagaimana bisnis itu dijalankan. Jadi transaksi bisnis itu mau dijalankan bagaimana. Oh, kalau sifatnya tolong menolong, udah kamu pakai aja. Kalau kemudian nanti kamu sudah tidak perlu lagi, silahkan kembalikan barang itu kepada saya. Itu sifatnya i'arah, pinjam meminjam. Tapi kamu pakai boleh, tapi kasihlah sedikit uang kan. Pakai motor 2 hari 2 malam misalnya kan, udah kasih, itu namanya ijarah, sewa menyewa. Tapi kalau kemudian kita ingin menentukan dalam bentuk bisnis tadi, tanah, maka tanah itu ingin diusahakan, tapi dibilang ya kan nggak pasti nih keuntungannya. Udah, kita sama-sama investasi, kamu usaha, tanahnya milik saya, pakai sistem mudharabah, maka keuntungannya nanti kita bagi 2. Berapapun keuntungannya kita bagi 2. Jadi itu menjadi akad mudharabah. Tapi kalau kita ingin pasti, saya butuh uang nih dan saya perlu pasti-pasti, nah sewa tanah saya, kamu mau usahakan apapun di atasnya, tanah saya disewakan dengan harga sekian. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi untuk jual beli, sewa menyewa, penentuan harga itu dilakukan di depan, tidak boleh dilakukan di akhir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Rasulullah SAW mengatakan, as-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan harrama halalan au ahalla haraman
wal muslim ala syurutihim illa syarta harrama halalan au ahalla haraman. Rasulullah SAW mengatakan, as-sulhu ini penyelesaian sengketa melalui musyawarah. Jadi musyawarah mufakat untuk menyelesaikan problematika yang terjadi dalam transaksi ekonomi misalnya. Nah, ini boleh dilakukan di antara sesama kaum muslimin selama sulhu ini tidak mengharamkan yang halal atau sebaliknya menghalalkan yang haram. Dan kemudian seorang muslim boleh menambah syarat dalam transaksi yang ia lakukan selama tidak menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Saya kasih contoh pembahasan kita minggu yang lalu. Akad i'arah ataupun akad ariyah itu akad ta'awun, takaful, tolong menolong. Kalau barangnya rusak bagaimana? Saya manfaatkan motor dan rusaknya itu bukan karena disengaja untuk dirusak. Para ulama fikih sepakat bahwa akad i'arah apabila barangnya rusak maka dia tidak wajib mengganti, tidak lazim untuk mengganti barang tersebut. Tapi kalau saya sengaja merusaknya maka wajib untuk diganti. Saya pinjam motor Bapak, bawa keluarga ke rumah sakit, di tengah jalan lampu merah ditabrak dari belakang, bukan karena faktor sengaja orang yang salah, maka itu tidak perlu diganti. Akadnya tidak lazim wajib untuk diganti. Tapi kalau kemudian saya sengaja menempatkan mobil di tempat yang itu bukan pada tempatnya sehingga kemudian ditabrak, maka ketika kita kembalikan barang tersebut kita wajib menggantikannya. Kalau kita ingin aman, maka kita bisa mengatakan barang ini saya pinjamkan kepadamu, kita buat syarat, kembalikan sesuai dengan kondisinya. Rusak ganti, tidak rusak alhamdulillah. Kita buat syarat. Nah, selama syarat ini tidak menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, maka itu berlaku. Al-muslim ala syurutihi. Jadi kita boleh menambah syarat, ketentuan terhadap penggunaan barang kita. Bagaimana kalau barang sewa menyewa, yang barang itu kemudian kita sewakan kepada orang, lalu orang itu menyewakan lagi ke pihak ketiga tanpa sepengetahuan kita? Kembali lagi kepada akad. Kalau selama manfaat dari barang sewa itu masih sama kekal sebagaimana ketika kita menyewakan barang tersebut karena tidak ada yang dirusak, maka itu dibolehkan. Tapi kalau kemudian kita mengatakan saya menyewakan kepada Anda dengan syarat Anda tidak boleh menyewakan kepada orang lain, maka berlaku syarat tersebut. Sebagai contoh, misalnya Bapak sewa rumah, ya, rumahnya itu 3 kamar tapi ruangnya besar, Bapak sekat jadi 5 kamar. Kita sewa dengan harga 10 juta 3 kamar, lalu kita sekat jadi 5 kamar, ya, 3 tambah 2 kita sewakan lagi kepada mahasiswa, dapat keuntungan 2 juta, sewa di atas sewa. Selama itu tidak disyaratkan dan diizinkan oleh si pemilik barang, maka itu dibenarkan. Tapi kalau kemudian kita tidak mau dialihfungsikan, maka ikat dia dengan syarat ketika dia pertama sekali menyewa barang kita. Ini yang dimaksud dengan al-muslim ala syurutihim. Kadang-kala kan kita kasih sewa kepada dia, harganya kita miringkan. Kenapanya saudara tanya, saudara saya, sepatutnya harga sewa biasa di angka 20 juta, tapi karena dia yang sewa, kita sewakan 15 juta. Saudara kan, karena dia ternyata dia manfaatkan itu, dia sewakan lagi kepada orang lain dengan harga 20 juta, itu untung dari tempatnya. Nah, jadi kita kan imagen kita sehingga kita merasa tidak nyaman. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka perlu kemudian supaya ada kepastian dari harta yang kita sewakan itu, untuk kemudian kita menyatakan syarat dan ketentuan. Boleh barang ini disewakan
ya bapak sewa dengan syarat ketentuannya seperti ini, selama tidak ada yang kita halalkan yang haram atau mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kajian tambahan kita karena kemarin ada pertanyaan dari jemaah kepada saya ketika saya menjelaskan tentang akad i'arah ataupun akad ariyah, apa perbedaan yang sangat mendasar dengan akad sewa. Insyaallah kita akan lanjutkan nantinya dengan pembahasan pada Rabu yang akan datang dengan ijarah muntahiyah bitamlik ataupun satu lagi nanti ijarah mausufah fi zimmah. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan pada minggu hadapan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita semua, memberikan kesehatan dan mampu kita gunakan hal ini semua dalam rangka pengabdian terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلما. ويقول المؤمنون هينون لينون كالجمل الآلف إن قيل إن قاد وإن أليخ على صخرة استناق أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Doa kita salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه بقدر عظمة ذاتك وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تب علينا توبة نصوحا اللهم تب علينا توبة نصوحا اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها ونعوذ بك من المعاصي وأسبابها. اللهم والإنابة اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا.
رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا، واغفر لنا جميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين، واغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولإخواننا ولطلابنا ولطالباتنا، واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم الفقراء والضعفاء والمساكين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر واعف وارحم وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله العز الأكرم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والنفاق والعصيان، واجعلنا من الراشدين المهديين واجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم أذقنا لذة طاعتك وختمة دينك. اللهم أذقنا لذة طاعتك وختمة دينك، وحرمنا عن معاصيك ظاهرا وباطنا سرا وعلانية أبدا ما أحييتنا يا رب العالمين. اللهم امن علينا متابعة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. اللهم امن علينا مجالسة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما بقدرتك يا رب العالمين. اللهم امن علينا مرافقة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا وجه نبيك الكريم. اللهم إنا نسألك بنور النبي الكريم وبسر النبي الكريم وبحرمة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أرنا وجه نبيك الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما يا رب العالمين، في الحياة وعند الوفاة يا رب العالمين، في الحياة وعند الوفاة وبعد الوفاة يا رب العالمين. ويسر لنا جليس أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم عاد المسجد الأقصى إلى رحام المسلمين. اللهم عاد المسجد الأقصى إلى رحام المسلمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين.